Halo teman-teman, selamat datang di channel ELNF Trilogy. Pada video kali ini saya akan merunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2015 silam, yang menceritakan tentang seorang koki yang menghancurkan karirnya karena obat terlarang. Dia ingin membersihkan dirinya, bertekad untuk menebus dirinya dengan menjadikan sebuah restoran menjadi ternama yang bisa mendapatkan bintang 3 Michelin. Adam adalah seorang pria yang pernah memiliki karir cemerlang sebagai kepala koki di sebuah restoran ternama di Paris. 3 tahun yang lalu, restoran itu dimiliki oleh mentornya yang bernama Jean-Luc. Namun sayangnya, ketika karir Adam sedang berada di puncak, semuanya runtuh karena Adam kecanduan narkoba dan terlilit hutang dengan bandar, yang mengakibatkan reputasi restoran dan Adam pun ikut merosot. Sebagai bentuk penebusan dosa, Adam memutuskan untuk menghukum dirinya sendiri dengan mengupas kulit kerang sebanyak 1 juta kali. Dan setelah menyelesaikan hukumannya, Adam memutuskan untuk pergi ke London dan mulai kehidupan baru di sana. Setibanya di London, Adam bertemu dengan Tony, mantan manajer di restoran Jean-Luc sebelumnya, yang kini sudah memiliki restorannya sendiri. Lalu tanpa basa-basi, Adam meminta Tony untuk memberikannya kesempatan menjadi kepala koki di restoran tersebut. Di sini, Adam sangat ambisius dan ingin mengejar kembali mimpinya untuk menjadi chef bintang 3 Michelin. Namun, mengingat masa lalu Adam yang kelam, Tony menolaknya mentah-mentah. Lalu setelah penolakan itu, Adam tidak putus asa. Adam kemudian pergi ke restoran temannya yang bernama Conti dan memberitahu bahwa dirinya kini sudah bersih dari narkoba. Adam bercerita tentang berencana untuk kembali menjadi kepala koki di restoran Tony. Lalu di tengah obrolan dengan Conti, Adam mendapatkan kabar bahwa Jean telah meninggal. Mendengar kabar itu, Adam tertegun. Dan untuk mengalihkan kesedihannya, Adam menyantap makanan di hadapannya dan merasa takjub dengan kelezatannya. Adam pun segera menemui koki yang memasak makanan tersebut, yang ternyata adalah seorang wanita bernama Hinel, seorang koki berbakat yang belum menyadari potensinya dalam memasak. Lalu beberapa hari kemudian, Adam secara tidak sengaja bertemu dengan kenalannya dari Paris, seseorang yang bernama Michael. Michael yang melihat Adam di depannya, dia langsung mengejarnya karena Michael tidak akan pernah lupa dengan tindakan kejam Adam yang pernah melepaskan tikus saat tim inspeksi kesehatan datang ke restorannya. Namun, setelah melihat Adam telah menerima akibat dari perbuatannya sekarang, Michael akhirnya memaafkannya. Michael bahkan menawarkan diri untuk bergabung menjadi tim koki di bawah binaan Adam. Dan setelah itu, Adam berjalan-jalan ke jajanan kaki lima dan merasa terkesan dengan masakan buatan David. David yang sudah lama mengidolakan Adam, David sangat bahagia saat mendapatkan tawaran dari Adam untuk bekerja bersama. Dengan senang hati, David menerima tawaran tersebut. Lalu di keesokan harinya, Adam mencoba menemui Hinel. Ia menjelaskan keinginannya untuk mengajak Hinel menjadi koki pendampingnya. Namun, karena Hinel tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan Adam, ditambah lagi Adam orangnya keras kepala dan terlalu memaksa, sehingga Hinel merasa ragu. Hinel pun dengan cepat menolak tawaran Adam. Lalu setelah mendapatkan penolakan dari Hinel, Adam kemudian menemui seorang kritikus restoran yang bernama Simon untuk melakukan inspeksi dadakan di restoran Tony. Hal ini dilakukan Adam agar Tony bersedia menyerahkan restoran ke tangan Adam. Lalu tak berselang lama, Simon pun datang ke restoran Tony yang membuat Tony langsung panik. Adam kemudian datang untuk menyelamatkan Tony dan menunjukkan keahliannya dalam memasak. Dan setelah berhasil menyelamatkannya, betapa leganya Tony saat melihat Simon sangat menikmati hidangan yang disajikan. Lalu malamnya, Adam membujuk Tony agar mau memberinya kesempatan kedua. Adam berjanji tidak akan pernah menjerumuskan restoran Tony ke jurang kehancuran lagi. Juga Adam yakin bahwa bintang 3 Michelin akan ada dalam genggamannya. Mengingat Adam telah menyelamatkan reputasi restoran dari kritikan pedas,
Tony akhirnya setuju untuk mempercayakan restorannya diambil alih oleh Adam. Lalu keesokan harinya, Adam datang ke restoran saingannya yang bernama Riz. Ternyata Riz sudah mendapatkan bintang 3 Michelin. Adam tidak mau kalah. Adam lalu memanas-manasi Riz bahwa dirinya sebentar lagi akan menyamai kedudukannya. Adam pun mengatakan kalau masakan Riz semakin hari semakin tidak enak saja. Riz tidak terima makanannya dijelek-jelekan di depan umum. Riz lalu meminta pelayannya untuk mencari tahu semua informasi terbaru tentang Adam. Lalu setelah itu, pada siang hari, Adam pergi menjemput koki terakhir yang akan direkrutnya, yaitu seseorang yang bernama Max, yang baru saja bebas dari penjara. Tentu saja sangat senang menerima kabar tersebut, karena tidak perlu lagi repot-repot untuk menyebarkan surat lamaran kerja. Setelah tim koki terbentuk, Adam dan juga timnya menyiapkan untuk yang terbaik untuk menyambut pembukaan restoran mereka. Restoran pun resmi dibuka, dan pada hari itu, restoran terlihat sangat sibuk. Adam bergerak dengan cepat, memimpin timnya dengan semangat. Tony juga semakin percaya pada kemampuan Adam. Adam sudah bertekad untuk meraih kembali kejayaan yang pernah hilang. Adam tahu perjalanan masih panjang, tapi Adam siap menghadapi semua tantangan demi mencapai mimpinya menjadi chef bintang 3 Michelin. Lalu, di sisi lain, Hinel yang datang terlambat ke pekerjaannya malah langsung dipecat dari pekerjaannya, dan Hinel yang membutuhkan pekerjaannya untuk menghidupi putrinya seorang diri, mau tidak mau akhirnya harus menerima tawaran dari Adam sebelumnya. Baru saja memulai pekerjaannya, Adam tiba-tiba dikejutkan dengan kenyataan bahwa restorannya ternyata sepi pengunjung. Ternyata kabar buruk tentang Adam di masa lampau tersebar di koran, membuat amarah Adam meledak. Restoran pun ditutup lebih awal, dan Adam memarahi satu persatu bawahannya yang dianggap tidak bekerja dengan baik. Adam bahkan tidak segan memarahi Hinel yang dianggapnya seenaknya mengabaikan perintahnya saat dalam memasak. Hinel kemudian mengatakan bahwa gaya masakan Adam sudah ketinggalan zaman dan tidak seimbang dengan gaya masakannya. Perkataan Hinel tersebut berhasil menyulut emosi Adam hingga ia mengatai Hinel sebagai virus yang hanya membawa sial bagi restorannya sekarang, dan Hinel yang sudah tidak tahan langsung mengundurkan diri. Tapi Tony tidak mau tinggal diam. Keesokan harinya Tony datang memujuk Hinel untuk kembali bekerja. Tony menjelaskan bahwa sikap arogan Adam terbentuk karena kehidupan yang sulit sejak kecil, di mana Adam telah merasakan hidup yang sangat keras tanpa kehadiran orang tua di sisinya. Dan tidak berselang lama, Hinel pun luluh dan kembali bekerja seperti sebelumnya. Hinel bahkan membawa alat masak modern dan meminta Adam untuk beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Setelah itu, Adam dan para koki lainnya tenggelam kembali dalam kesibukan mereka di dapur, menyambut ulang pembukaan restoran mereka. Pada hari itu, ayah Tony yang merupakan seorang kritikus restoran datang berkunjung. Adam dan juga timnya berusaha sekuat tenaga untuk menyajikan hidangan terbaik mereka. Setelah selesai makan, ayah Tony memberikan beberapa saran dan juga pujian yang membangun kepada Adam dan juga timnya, memberikan harapan baru bagi mereka. Lalu keesokan harinya, kabar tentang sambutan baik restoran tersebut masuk ke dalam koran dan sampai ke telinga Riz yang membuatnya sangat marah besar. Adam dan Hinel terus bekerja sama, serius untuk menciptakan menu baru. Hubungan mereka semakin kompak, hingga akhirnya berhasil menciptakan menu masakan baru sesuai dengan ekspektasi mereka. Lalu setelahnya di suatu hari, Tony mengumpulkan semua pelayan untuk memberitahu bahwa tim penilaian Michelin bisa datang kapan saja. Tony juga meminta mereka untuk selalu siap siaga. Ia juga menjelaskan ciri-ciri penilai yang biasanya datang berpasangan, memesan makanan utama dan penutup, serta berbagai hal lainnya. Lalu malamnya, Hinel meminta izin kepada Adam untuk libur sehari di hari ulang tahun putrinya yang bernama Lily. Namun, karena restoran selalu ramai dipenuhi pelanggan, Adam tidak mengizinkannya.
Hal itu membuat Hinel diam-diam marah dan melampiaskan kekecewaannya di dapur. Lalu keesokan harinya, Adam ternyata diacuhkan oleh seluruh penghuni dapur karena hal sebelumnya. Lalu Tony kemudian datang meminta Adam untuk membuatkan kue ulang tahun. Awalnya, Adam menolak. Namun, ketika tahu bahwa kue itu untuk Lily yang sedang berulang tahun, Adam lalu mengubah pikirannya, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Adam membawa kue itu kepada Lily. Awalnya Lily merasa takut dan canggung dengan Adam, bahkan menjulukinya sebagai raksasa yang galak. Namun lambat laun, segala ketakutan dan kecanggungan itu sirna saat Adam mulai bercanda dengan Lily, dan juga Hinel tampak senang melihatnya. Lalu di malam harinya, Tony memberitahu Adam bahwa Rhys mengundang ke pembukaan ulang restorannya. Tony juga menyarankan Adam untuk datang bersama pasangan untuk meredam kemungkinan pertengkaran. Tapi karena hanya Hinel yang dikenal oleh Adam lalu memutuskan untuk mengajaknya sebagai pasangan ke acara tersebut. Setelah sampai di sana, Adam bertemu dengan Anne dan juga putri dari Jarlath. Meskipun mereka dulu saling mencintai, kini hubungan Anne dan Adam telah berubah. Anne juga mengatakan bahwa mendiang ayahnya ingin mewariskan pisaunya kepada Adam, merasa hanya Adam yang pantas menjadi penerusnya. Lalu setelah acara tersebut, Adam pergi ke pasar. Pertemuan dengan Anne membuatnya sulit untuk berpikir. Mengetahui keresahan Adam, Hinel mencoba menghiburnya dengan menceritakan pengalaman perpisahannya dengan mantan suaminya, dan juga sekarang Hinel harus melepaskan kesenangan duniawi demi menghidupi putrinya. Adam juga menceritakan penyesalannya, mengakui bahwa dia telah merusak kehidupannya sendiri dan juga orang lain. Meskipun begitu, Adam merasa ada harapan baru sekarang, dan juga dari dukungan orang-orang di sekitarnya, termasuk dari Hinel. Ketika Adam dan Hinel hendak pulang bersama, tiba-tiba seorang bandar muncul. Adam meminta Hinel untuk pergi ke restoran, sementara Adam menangani bandar tersebut. Hinel segera bertanya kepada Tony tentang kejadian itu, dan ternyata Adam terlibat hutang dengan bandar narkoba sebelumnya. Tony meyakinkan Hinel bahwa Adam akan baik-baik saja, karena satu-satunya yang bisa merusak Adam adalah dirinya sendiri. Namun melihat Adam yang tidak kunjung kembali, Hinel semakin gelisah. Ia terus mencari Adam ke sana kemari, sampai akhirnya menemukan Adam dengan wajah yang babak belur. Dan ketika Adam akan diobati, tiba-tiba dapur dihebohkan dengan kabar bahwa ada pengunjung yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti tim penilai. Tidak peduli seberapa pelih ruka Adam langsung bergegas menyiapkan segalanya. Tidak lama kemudian, Tony datang membawa kembali makanan yang Adam telah buat, namun ditolak karena terlalu pedas. Adam sama sekali tidak percaya hal itu dan semakin yakin bahwa semua ini adalah ulah Michael yang masih menyimpan dendam. Namun sebaliknya dari marah dan meledak, Adam malah tertawa. Dan atas kejadian itu, Adam benar-benar kehilangan harapan. Mungkin ini adalah karma yang harus ia hadapi atas semua yang telah dilakukannya selama ini. Mungkin saatnya untuk mengubur semua mimpinya menjadi koki bintang 3 Michelin. Adam yang kehilangan harapan berjalan bertatih-tatih ke restoran Rhys. Adam membagikan segala kesedihannya yang selama ini membuat dadanya semakin terasa berat. Adam akhirnya mencoba untuk menghilang dari pandangan semua orang, atau mengakhiri dirinya sendiri. Namun, keesokan paginya, Adam bangun seperti orang yang linglung, dan juga Rhys sibuk mempersiapkan makanan bagi Adam. Meskipun mereka selama ini bersaing, Rhys tidak ingin Adam mati sia-sia. Dia ingin Adam bangkit dan kembali mengejar mimpinya. Rhys yakin semua perjuangan Adam selama ini pasti akan membuahkan hasil. Lagi pula, Adamlah yang selama ini memacu Rhys untuk menjadi koki terbaik. Dan ketika Adam kembali ke restoran, Adam bertemu lagi dengan bandar narkobanya. Namun diketahui bahwa semua hutangnya telah dilunasi oleh Anne sebagai balasan atas kebaikan Adam selama ini. Sebelum pergi, Anne menyerahkan pisau milik ayahnya kepada Adam. Lalu sesampainya Adam di restoran, Adam diberitahu bahwa yang kemarin datang bukanlah tim penilaian, melainkan seorang sales yang sedang mampir untuk makan. Adam merasa lega dan harapannya kembali menyala dalam hidupnya. Hinel juga mengingatkan Adam bahwa dia tidak bekerja sendirian.
masih ada timnya yang siap bahu-membahu untuk membantu Adam. Bagaimanapun juga, mereka harus saling merangkul satu sama lain. Lalu beberapa hari kemudian, seorang pelayar menyadari kedatangan tim Michaelin. Namun kali ini, Adam menyambut kabar itu dengan sangat tenang. Adam meminta timnya untuk memasak seperti biasanya, karena sekarang Adam percaya bahwa timnya selalu berusaha memberikannya yang terbaik. Dan saat Tony kembali, juga menemui Adam sambil tersenyum penuh makna. Akhirnya, Adam sudah berhasil meraih mimpinya mendapatkan bintang 3 Michaelin. Itu tidak hanya karena perjuangan sendiri, tetapi juga hasil dari kerja keras bersama timnya yang kini Adam anggap seperti keluarganya sendiri. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.